Jam 2 sampai jam 9 sampai jam 11 malam. Iya, jam 11 Main malam. game doang, PUBG doang. Seru banget soalnya. Tembak-tembak doang. Tembak-tembak aja gitu. Jadi lu se-PUBG itu. Dulu ya. Dulu se-PUBG Tapi itu. sekarang aku udah nggak main game. Sekarang udah enggak. Udah enggak. Makanya lu sekarang juga. Karena ngerasa adiktif. Karena Jadi lu aku ngerasa berhenti. adiktif. Iya. Tapi bagus lah lu nggak main PUBG sekarang ya. Kenapa? Takutnya lu kemana-mana pakai rompi. Enggak lah. Paling enggak lu udah insaf lah. Paling enggak lu udah insaf sekarang. Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lu sudah tahu, banyak hal juga yang lu belum tahu. Dan kali ini kita kedatangan adenya Brian Domani. Ya kan? Bener kan? Iya. Ya? Hah? Betul. Ya udah, berarti adenya Brian Domani yang namanya adalah Hah? Megan Domani. Iya. Berarti Brian Domani ternyata saudaraan juga sama Megan Fox ya? Wow. Iya, bener. Emang Kakak iya? paling tua. Beneran? Iya. Beneran? Beneran. Kok nggak pernah lihat bersama? Kok kalian ketika berlibur bareng-bareng nggak ada Megan Fox? Ada, biasanya dia yang motoin, Kak. Wow. Sorry. So, Megan Fox motoin. Megan Fox yang Pantesan fotoin. fotonya kurang bagus. Wow. Ya karena kan dia pemain film bukan pemain foto. Betul. Pemain foto. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu Megan Domani itu siapa. Banyak juga yang mungkin ada aja yang belum tahu kan, dunia ini kan Iya. banyak orang-orangnya. Ya penggemar lu udah pasti tahu semua, yang ngikutin lu pasti tahu semua, yang ngikutin dari sinetron pasti tahu semua. Cuman yang belum tahu silakan perkenalkan diri, Megan itu siapa? Iya, jadi halo yang belum kenal sama aku Megan Domani. Aku umurnya 23 tahun. Hobi sekalian makan kesukaan, Hobi. figur harus kayak gitu. Enggak, kan yang singkat aja kalau perkenalkan diri kayak gitu Oke. abis dong. Misalkan nih ada pendaftaran apa namanya Putri Indonesia, ngantri namanya ini abis dong waktunya, semua orang waktunya nggak cukup. Oke, Pernah lihat yang audisi Indonesian Idol juga kan? pernah. Kayak gitu kan waktunya nggak cukup, cuman Tapi kan kalau saya ini biasanya- pekerjaan saya ini silakan. I come sometime I can be you me. Gitu kan. I come sometime so much more low me gitu Oke. biasanya. Halo, aku Megan Domani dan aku aktris. Dah. Gitu cukup. doang. Iya, gitu aja. Terlalu standar, semua aktris juga kayak gitu kesini. Ada yang nilai poin, aku Megan Domani aktris dan aku suka berkuda dengan satu kaki, kan gitu bisa unik jadi. Gimana jadi tuh caranya? Bisa kan gitu. Nggak Aku ada, yang satu kaki apa kudanya yang satu kaki? bisa dua-duanya. Nah, bisa satu kaki kanan kita, satu kaki kiri kuda. Nah, bisa. Makanya Megan Domani aktris dan apa? Ada satu hal yang unik dari lainnya. Aktris dan suka makan. Suka makan umum. Semua aktris di dunia juga suka makan. Enggak juga. Siapa yang nggak suka makan? Sebutkan satu aktris di dunia yang nggak suka makan. Hmm. Yang belum meninggal. Megan Trainor, dia sukanya nge-training. Tapi nggak suka habis training makan. emang nggak makan. Habis training emang nggak makan. Enggak. Hah? Dia training Emang terus ada namanya aja. Megan Trainor? Ada dong, penyanyi. Siapanya Sabrina Carpenter? Tahu dong. Ya kan Sabrina Carpenter penyanyi juga. Benar, tapi kan kalau Carpenter dia Carpenter, kalau Megan Trainor dia trainer. Kalau Beda. Taylor Swift? Taylor Swift dia Swifting. Salah. Pengendara Suzuki Swift. Bisa. Kalau Taylor Karimun? Panjang nih, Kak. Ya, Panjang ya banget udah. nih, Kak. Ya udah berarti yang pasti-pasti aja Megan Domani aktris dan apa? Jangan suka makan itu masih terlalu umum. Megan Domani aktris dan Adenya Brian Domani. Nah, itu bukannya umum. Ya udah. Enggak, Iya, itu nggak iya, umum. iya. Siapa yang jadi adenya Brian Domani? Siapa coba? Siapa adenya Brian Domani? itu Sebutkan 100 adenya Brian Domani. Pengetahuan umum maksudnya. Enggak ada, coba siapa adenya Brian Domani Ya, selain ada, lu? ya. Lu nggak mau mengakui dia sebagai kakak lu? Ada masalah? Ada. Apa masalahnya? Nggak ada. Nggak ada kan ya udah. Jadi ada-adain lah, nggak usah meng-feed info-info buat kisah selebritis. Ternyata adanya Brian Domani mengalami masalah dengan dia. Konon nggak ada kayak gitu. Enggak. Oke. Ya udah, ya gitu ya. Udah, Jadi ya, iya. Sik ya, jadi silakan diulang. Oke. Halo, aku Megan Domani, aku adiknya Brian Domani dan aku adalah seorang Nah, aktris. udah kan gitu bisa dari tadi. Walaupun sebenarnya hidup nggak usah dengan bayang-bayang kakak ya. Lu kan juga punya prestasi sendiri. Nggak usah lah dibawa-bawa gitu. Kakak lu sama lu juga bisa jadi aktingnya bagusan. Lu nggak ada yang tahu. Nggak ikutan. Ya, terus sekarang kita akan bahas 3 topik di mana nanti Oke. lu akan setuju atau enggak. Gitu aja. Dan sebelum ditanyakan topik-topik ini, harap ditandatangan untuk persetujuan ditanyakan topik-topik ini.
Ya udah baca aja udah. Kayak kontrak dibaca semua dulu. Emang harusnya dibaca kayak gitu. Tapi benar itu harus dinormalisasi. Apa tanda tangannya aneh? Ya udahlah. Kita mulai. Topik pertama. Normalisasi komentarin fashion orang. Setuju nggak? Nggak setuju. Kenapa? Karena semua orang punya fashionnya Ya sendiri. betul. Terus semua orang juga bisa berkomentar dong. Iya boleh berkomentar, tapi Ya, jangan terus? dinormalisasi sih. Kenapa? Gimana kalau yang dikomentarin juga seneng? Kalau baik-baik nggak apa-apa. Baik-baik kan relatif. Baik-baik menurut lu, menurut itu baik-baik menurut gua. Misalkan gua bilang, lu kok masih pakai on cloud sih? Tapi kok on cloud-nya nggak bolong-bolong, gimana sih? Nggak kurang on cloud dong? Nah itu jangan dinormalisasi. Lah kenapa? Itu tidak baik-baik. Lah itu kan tidak baik-baik menurut siapa? Gimana kalau itu komentar biar lebih konstruktif? baik Biar lebih lagi. baik. Oh iya bisa, bisa. Kenapa on cloud-nya nggak bolong-bolong nih gitu? Oke. Tapi menurut aku jangan. Kenapa? Karena semua orang punya fashionnya Semua sendiri punya Kak. fashion. Tapi kan itu jadi Misalkan topik, jadi nih. topik. Nah, misalkan, ya lu coba komentar, coba yang menurut lu tidak baik-baik apa? Oke, apa coba? Bagus. Iya, udah dead air, nggak ada pembicaraan, Bagus. nggak ada pembicaraan. Unik. Udah, Iya. nggak ada topik, nggak ada pembahasan. Di Jakarta Fashion Week nih lagi deh. Coba bagaimana? Bagus. Ya, Nggak ada pembicaraan, coba. Tapi kan ya celananya sih lebih ini ya. Saya kan bukan judge. Ya emang bukan judge, kan sekarang semua orang boleh berkomentar nggak, meskipun dia judge atau tidak. Iya kan, masa disalahkan? Coba menurut Kakak deh komentarin outfit Ya, aku. ini sih outfitnya bagus ya, tapi ditambah lebih warna lagi bisa kayaknya. Oke, nih. ini warna lebih berani. Iya itu warna sedikit, Iya. cuman jangan terlalu monokrom bisa lah. Oke. Gitu. Ya kan jadi konstruktif. Oh ya juga ya, jadi gitu. Bener juga sih. Iya Soalnya kan? aku terbiasa sandwich method, Kak. Nah, sandwich method itu apa? Gitu kan jadi ada obrolan. Nah, iya. So sandwich method banget sih. Gitu. Sandwich method itu apa sih? Atasan sama bawahan sama biasanya. Tuh Atas jadi sama tahu, bawah. jadi ilmu, Sandwich, jadi gitu. sandwich gitu. Iya. Jadi ada obrolan. Kalau Kakak konsepnya jus ya kayaknya, blender gitu. Iya, jus bener. Karena kan jus sehat. Iya. Ya gitu. Lu komentar bisa aja orang tersinggung kan. Jus apa maksudnya menghina? Maksudnya Enggak dong, jus berantakan. kan buat kesehatan. Ya makanya kan jadi ada obrolan gitu. Jadi normalisasi aja. Oke. Apa fashion police is okay. Oke. Oke? Oke. Jadi you agree with that? No. Why? Karena itu menurut lu masih relatif. Masih relatif. Hati-hati menyakiti hati orang. Hati-hati menyakiti hati orang. Tapi bukankah ketika kita udah memakai fashion di tempat Harus publik siap ya. harus siap Betul. dengan resiko apapun. Betul, ya. Walaupun tampilannya tidak seperti Melly Goeslaw setiap hari kan. Melly Goeslaw kan suka aneh-aneh ya kayak Bjork gitu. Ya kan? Bukan harus siap menghadapi itu. Kayak gue dengan memakai celana ini ya udahlah, kalau mau komentar ini kayak celana Jawa juga bisa. Tahu kan yang celana mas-mas Jawa itu kan ada kan? Sebenarnya ini bukan itu juga, cuman emang mirip yang kayak celana coklat Jawa gitu kan gitu. Oke, agree. Iya kan? Agree berarti kan? Oke, iya. Berarti agree. Agree. Kenapa jadi gampang berubah? Karena constructive criticism. Constructive criticism kan? Iya. Constructive criticism. Yang bisa membangun gedung. Iya, betul. Ya udah, berarti kita agree to agree berarti Iya, saat ini. agree Ya. Berarti to agree. agree. Oke. Kalau dengan catatan itu harus konstruktif. Yes. Ya Memperbaiki. Gimana kalau orangnya tersinggung? Jangan diajak ngobrol. Jangan diajak ngobrol. Iya kan, karena orang tersinggung, ngapain sih gampang tersinggung di saat ini? Orang kita sebagai orang aja sesama rakyat bisa nggak tersinggung. Betul. Kenapa lu harus tersinggung ketika kita berkomentar atau mengkritik ya kan? Ya udah, kita agree to agree berarti untuk ini. Agree. Ya. Oke. Sampai bunyi ya. Gua kayak tukang kretek di sini. Oke. Poin kedua. Orang harus stop ngaku-ngaku jadi gamer. Setuju nggak? Orang harus stop ngaku-ngaku jadi gamer. Iya, dikit-dikit, gue tuh gamer lagi. Waduh. Harus ada sertifikasinya nih kayaknya untuk menjadi gamer. Jadi Gak kalau apa-apa sih. kenapa? Nanti semua orang bisa ngaku-ngaku jadi gamer. Apa itu gamer? Coba menurut Kakak, apa Gamer itu gamer? adalah seseorang yang mengabdikan diri waktu dan apalagi selain waktu. Waktu dan tenaganya untuk bermain game. Dengan dedikasi tertentu. Oke. Tapi kan bisa berarti orang yang ngomong dia gamer itu juga ngelakuin itu. Bisa jadi enggak. Bisa jadi dia cuma main game 1 menit sehari, dia bilangnya, gua gamer. Lu pernah ngaku diri lu gamer nggak? Nggak pernah, karena aku jarang main game. Tapi nggak pernah ngaku Nggak gamer pernah. kan? Karena Nah itu jarang dia, main kan? karena Iya kan? kayaknya karena aku tuh jarang, nggak pernah malah kayak ngeliat orang bilang dia gamer padahal jarang main.
Banyak pasti Itu ada. hal haram gak sih dalam kayak dunia gamer? Haram kan makanya, tapi banyak Iya. yang terjadi. Masa Gue tuh gamer udah bertolak bergini-gini kayak e-sporters juga. Gue tuh gamer gitu. Kayaknya dinormalisasi apa tadi? Tapi kayak aku setuju deh sedikit ya. Kalau ternyata orangnya sok-sok gamer, iya benar. Iya kan orang yang Biasa sosok ya. gamer jadi merusak esensi gamer itu sendiri. Kayak seomongannya orang ya. Gue seorang apaan tuh? Ada yang nggak setuju nih artinya. Oh ada sign-nya jatuh, ada sign-nya. Itu seorang gamer mungkin di sana. Terus, maksudnya apa? Gua nggak apa-apa, gua main Farmville sehari sejam juga gamer gitu. Kalau kakak, menurut kakak gamer tuh berapa jam harusnya? Seorang gamer minimal harus sehari 24 jam deh, Minimal. minimal. Oke. Itu Kalau bisa maksimal? jadi gamer. Nggak ada. Sehari kan udah 24 jam. Oke. Kecuali tinggalnya di Venus. Karena Venus itu sehari berapa jam? 36 jam. Ah, Jadi 24 jam masih ada sisanya. oke. Jadi lu tetap nggak setuju. Jadi Aku setuju jadi ya. setuju Kalau sih kalau gamer. ngaku-ngaku gamer cuma mainnya sejam gitu. Tapi mungkin. gimana kalau sejamnya itu penuh dedikasi dan memberikan sumbangsi kepada developer gamenya? Gimana? Itu sebagai gamer juga dong. Iya. Enggak sih, tetap. Tetap Enggak. enggak ya? Suka Harus main ada- game tapi kayak bukan gamer gitu. Suka main game tapi bukan gamer, Gamer, kan? yes. Harus ada gamer. Emang kalau menurut lu berapa? Kalau berapa Minimal jam sehari? deh. Ya, minimal berapa? Menurut aku tipe orang yang bener-bener gamer itu yang kalau main tuh sampai lupa makan, tau nggak? Yang kayak tipenya yang kayak tuh bentar lagi gitu. Tapi itu Atau tidak kayak bertanggung malas gitu. jawab dong sama dirinya Iya, tapi sendiri. artinya dia tuh itu terlalu- mempromosikan Dia gamer terlalu yang buruk. adiktif gitu loh. Jadinya dia kayak gamer Bukannya banget. jelek kayak gitu. Justru itu mau giving Memang gamers harusnya bad enggak, name. tapi oh no. Iya kan? Iya kan? Enggak dong. Itu artinya dedikasi, Kak. Dedikasi kan juga ada masanya. Ketika Betul. seorang dedikasi terhadap sesuatu bukan tidak berarti dia tidak dedikasi terhadap dirinya sendiri dan Betul, itu merugikan dia. keluarganya dong. Cuman kan dia peduli banget sama gaming itu, Kak. Jadi dia kayak, you know what? My life is game. Gitu. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ya udahlah, kalau kayak gitu kasihan nanti malah Kasian. image-image gamer yang sehat. Gimana Nah, gamer kalau sehat? gamer-gamer sehat, artinya mereka tahu cara memposisikan kapan main, kapan enggak. Gitu. Tapi menurut aku gamer itu yang udah nggak tahu jam sih. Gamer yang udah tahu jam ya. Berarti deal Karena ya aku berarti. pernah kayak gitu zaman COVID. Oh iya, Iya. main apa? Tiba-tiba main PUBG 9 jam nggak? PUBG 9 jam. Ngapain coba? PUBG 9 jam. Bingung nggak? Main PUBG 9 jam. Nggak bisa keluar rumah. Ya udah deh, main game aja. Tiba-tiba Kita dulu 9 jam tuh lama loh. lama banget, Kak. Emang pantatnya gak panas? Sumpah. Ya, kita jadi main, istirahat bentar ke toilet. 9 langsung jam dari balik jam lagi. berapa? Dari jam berapa ya? Biasanya mulainya siang gitu. Misalkan jam 2. Dari jam 2 sampai jam 9 sampai jam 11 malam. Iya, jam 11 Main malam. game doang, PUBG doang. Seru banget soalnya. Tembak-tembak doang. Tembak-tembak aja gitu. Jadi lu se-PUBG itu. Dulu ya. Dulu se-PUBG Tapi itu. sekarang aku udah nggak main game. Sekarang udah enggak? Udah nggak. Makanya lu sekarang juga Karena aku ngerasa adiktif. karena jadi lu aku ngerasa berhenti. adiktif. Iya. Tapi bagus lah lu nggak main PUBG sekarang ya. Kenapa? Takutnya lu kemana-mana pakai rompi. Enggak lah. Paling enggak lu udah insaf lah. Paling enggak lu udah insaf sekarang. Yes. Itu 9 jam selama berapa lama itu lo ingat dulu? 2 mingguan ada sih. 2 minggu mah belum lama dong. Berasa dong Kak 2 minggu, 9 jam 9 untuk jam 2 dikali minggu. 9 jam kali 7 560 jam 560. Waduh. 1000 jam untuk PUBG. Terus udah aja gitu. Udah. Nggak ada post breakup syndrome sama PUBG-nya. Enggak sih. Nggak ada withdrawal. Enggak ada. Nggak ada. Itu mah kayaknya benar-benar nggak ada. Lu berarti kalau dalam attachment gitu aja ya kayaknya. Udah, Nggak kayaknya ada. Lu udah. nggak ada. Kalau nggak udah ada. ngerasa ini nggak sehat udah gitu. Ya bagus lah normalisasi kayak gitu juga. Jadi tadi sampai mana ya? Berarti gamers ya. Iya. Gamers nggak boleh ngaku gamers. Berarti ketika lu misalnya 9 jam sehari lu bisa ngaku gamers pada saat itu. Iya, aku bisa kayak Dan lu dulu ngaku gamers? Enggak. Kenapa enggak? Karena aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Di COVID mau ngomong sama Iya siapa? kan Covid bisa ngomong ke, "Hey guys, aku gamers loh." Ini 9 jam ada mie ayam. Biasanya gitu kan kalau makan game. Kursi Iya. plastik. Ya, kursi gamers. Berarti kursi gamers juga. Enggak. Kenapa Udah enggak kursi gamers? handphone aja. Tapi kan handphone juga pakai kursi gaming bisa. Buat apa? Karena gamers. Pakai jersey gamers. Ini mendadak Kak, tiba-tiba Kak. Kan lagi COVID. Ya udah deh main Ya di aja. antara semua game kenapa yang lu pilih PUBG? Karena semuanya lagi main PUBG. Semuanya tuh siapa? Teman-teman aku. Kenapa teman-teman lu main PUBG lu juga main PUBG? Emang teman-teman lu semua bener-bener sampai Cicio juga main PUBG? Cicio siapa nih? Cicio. Cicio siapa nama panjangnya? Cicio kan orang Itali. Oh, Cicio Madasero. Cicio?
Zero. Manesero. Itu namanya? Mm-mm. Kayaknya nggak itu dah. Cicio Manesero ya? Ya dia main PUBG juga. Nggak tahu. Belum temenan waktu itu. Kenapa nggak temenan sama Cicio? karena syutingnya 2 tahun kemudian sama dia. Ya kan nggak ada salahnya berteman walaupun belum Betul. syutingan kan? Lagi COVID nggak boleh berteman, nggak Lah, boleh emang. berkontak. Ya kan nggak boleh kontak langsung juga bisa. Tapi Terus kan bisa. tiba-tiba nge-DM, Ya nggak nge-DM juga. Gua adanya Brian Domani loh gitu. Oh iya, gua yang kebelet pipis gitu. Kan Cicio kebelet pipis lagunya dulu. Nggak tahu ya? tahu ding. Gimana sih teman sendiri nggak tahu lagunya? Iya, maaf ya. Siapa tahu Cicio juga main PUBG pada saat itu. Ya udah siapa berarti teman lo waktu itu yang main? Lisa, Siapa Tiana, Tiara, Susan, Ewil, Putri. pada main. Pada main semua. Cewek semua main PUBG. Berarti yang senjatanya pink. Iya. Yang bajunya warna-warni. Ya udahlah. Ya udah gitu aja. Tadi kita setuju berarti ya kalau Iya. gamers harus ada minimalnya, kalau bisa harus ada sertifikasinya kalau ngaku sebagai gamers. Iya. Oke, deal. Dia Setuju lagi. dari tadi setuju lah kita. Ya bagus lah. Sampai ketiga. Kalau kita lagi sial, normalisasi nyalahin keadaan. Setuju nggak? Kalau kita lagi sial nih, normalisasi kita salahin keadaan, bukan diri sendiri. Ini pasti gara-gara hujan, misalkan gitu. Oh, Bukan karena ini, misalkan telat. Bukan karena bangunnya kesiangan, tapi ini gara-gara hujan, aku jadi telat gitu. Itu gara-gara sesuatu. tergantung konteks sih Kak sebenarnya. Apa Kan misalkan? bisa aja kayak gue telat gara-gara macet gitu kan keadaan gitu situasi. Jadi iya kalau macet nggak kalau apa-apa. ya kayak gitu-gitu iya, tapi kalau hujan gitu-gitu enggak sih. Kalau macet nggak apa-apa berarti kalau lo telat karena macet. Karena kadang-kadang nggak di-expect gitu loh, tiba-tiba ada Ya kecelakaan. kan nggak tiap hari kecelakaan. Iya kan nggak tiap hari telatnya. Ya, tapi nggak gitu. bisa nyalahin macet dong kalau kayak Tapi gitu. kalau lagi emang sial, Heeh. ya kalau lagi kecelakaan artinya Ya kalau kalau lagi lagi macet, sial macet aja gitu. kan, tapi karena macet. Tapi lu nggak bisa nyalain macet. Harusnya lu memperkirakan dari awal lu berangkatnya berapa kan lama. sudah diperkirakan, cuman ternyata tidak terduga gitu. Ya tidak terduganya dibagi dari komponen berangkatnya juga harusnya. Iya. Misalkan lu mau berangkat Mm-mm. dari rumah lu di Cilendek misalkan. Mau ke Kebonjeruk. Mm-mm. Itu lu harus mempersiapkan 4 jam minimal. Waduh, Lah iya dengan keadaan Jakarta lu mau berharap apa? Dengan kemacetan. Iya 4 jam kan nyampe tempat juga nggak mesti misalnya ada spare 1 jam lebih cepat nggak ada salahnya iya kan? betul, Nggak ada salahnya kan? betul, Kenapa lu nggak betul. mempersiapkan itu malah menyalakan macet? Karena kadang-kadang kita kan terpepet dengan kerjaan lain. Ya kerjaan lainnya diperhitungkan lagi kayak gitu kan bisa kayak gitu. Kan kita ngikutin schedule orang lain kadang-kadang. Berarti nyalain orang sekarang yang ngatur jadwal siapa yang ngatur jadwal gitu. Mau ada aja pihak-pihak yang disalahkan. Nggak, tapi kalau misalkan telat bangun gitu-gitu ya salahin diri sendiri. Telat bangun salahin diri sendiri. Iya, Berarti iya. telat bangun doang yang lu salahin diri sendirinya. Ya sejauh ini yang kepikiran itu Kak, apalagi. Coba kalau Kakak. Misalkan ini harus catok dulu apa gitu-gitu. Aku biasanya kalau telat banget aku bisa make upan di mobil gitu, terus nyatoknya di rumah biar cepet. Berarti karena telat bangun doang lu akan menyalahkan diri lu sendiri. Ada semua hal lainnya di dunia ini nggak akan ada yang lu menyalahkan diri sendiri. Misalkan lu ada. masak apa? Kalau misalkan ya apapun itu kalau masak gosong gitu. Kalau masak ya. gosong lu akan nyalain Diri sendiri. Semesta enggak kan? Apinya kepanasan gitu. Iya, apinya kepanasan, gasnya kegedean. Enggak. Nyalain diri sendiri kalau Nyalain itu. diri sendiri Iya. kan, berarti lu akan nyalain diri sendiri. Jadi dalam konteks ini tergantung kasusnya. Iya, tergantung Nggak konteksnya. mau lu ratain. Kalau semua harus ada kesalahan tuh bukan karena dari diri sendiri atau dari keadaan. Tunggu dulu, kalau tadi pertanyaan karena keadaan kan? Iya. Iya, enggak. Kadang-kadang Nggak karena semua keadaan, kadang-kadang karena diri sendiri. Kalau gua kayaknya tetap karena keadaan. Karena apa tuh? Karena keadaan Enggak pernah salah aja. enggak tetap menyalahkan diri sendiri, cuman diri sendiri seperti ini karena keadaan juga. Misalkan gua telat bangun karena apa? Karena dunia tidak menciptakan alarm yang bisa ada tangannya terus pak gitu. Ya kan bangun gitu. Coba ada alarm kayak gitu. Oh iya gue jadi terbangun benar gitu. juga ya. Kan? Coba di dunia ini ada. Semua orang terbangun. Nggak akan ada Tapi kan orang ada yang tuh telat yang bangun. kasurnya digetar banget Kak biar bangun. Emang Artinya ada? Kakak sendiri Alarm yang salah. kayak gitu ada. Ada. Di mana alarm kasur geter? Kasurnya geter Di mana sendiri, di PUBG? Jadi kita bangun. Masa ada beneran Artinya jangan kakak ngarang-ngarang. harusnya nyalain diri sendiri karena kakak tidak mencari lebih banyak gitu apa opsi-opsinya. Ya udah gitu. kalaupun ada di dunia ini kasur geter itu harganya pasti mahal ya. Ah. Dan gua harus men-spare uang gua untuk membeli itu. Ah. Di mana gua belum tentu mampu. Oke. Kenapa gua belum tentu mampu? Karena
sekarang lapangan pekerjaan juga mungkin susah. Sehingga gue tidak bisa mempunyai uang ekstra untuk membeli itu. Berarti salah keadaan juga dong, bukan salah gue dong. Oke, Walaupun iya. ada unsur gue juga, tapi Iya. balik lagi semuanya semesta. Iya, betul. Oke. Salahkan Big Bang tidak meledak 1 menit lebih awal. Iya, Big Bang ketika semesta terbentuk 11 juta tahun yang lalu. Jadi sejauh itu ya? Sejauh itu Sejauh itu. gimana kalau 11 juta kurang 2 detik? Siapa tahu gue terlahir bukan WNI. Iya kan? Iya, betul. Jadi warga Kanada. Betul. Tiap hari makan maple syrup. Enggak juga, karena dia Iya. orang Kanada bukan tiap hari dia makan maple syrup gara-gara intinya maple. Ya, tapi ada juga yang sebenarnya lahirnya WNA, milihnya WNI, Kak. Lahirnya WNA, milihnya WNI. Iya. Kayak lu yang lahir di yang lahir di Jamaika, Iya. padahal lu bisa menjadi woyo tiap hari. Yoman, cenget Yoman lahir Jamaika, Kingston. Ya kan Kingston Bob kan? Marley. Bob Marley. Iya, betul. Lu Kak, ketik numpang lahir doang, bukan dari sana. kenapa nggak asalnya. numpang Yoman sekalian? Nggak bisa dong. WNA-nya kan bukan di sana. WNA-nya bukan di Jamaika, Nggak, tapi Jerman, Jerman. kenapa nggak di Jerman sekalian lu milihnya waktu itu? Kebetulan saya Economic best berwaktu Achtung. kerjanya kan di sini ya. Kerjanya di sini. Iya. Kenapa nggak kerja di Jerman? Karena Nemenin Siapa? Oliver Kahn, siapa lagi sih pemain bola? Ya kenapa nggak di Jerman kerjanya? karenanya rezekinya di sini. Rezekinya di sini. Gimana kalau rezekinya di sana juga ada berupa pound sterling? Bukan pound sterling, euro. Bukan euro. Belum nyoba sih sebenarnya. Ya udahlah. Tapi lu memilih di sini kan? Ya udah itu pilihan lu, bukan salah Iya, semesta ya. benar. Ya pilihan lu. Iya, benar pilihan aku itu. Dan lu nggak menyesalkan lah. Nggak. Enggak lah, bagus. Ya udah kita agree to agree berarti agree to disagree nggak sih? Iya, tadi? agree to disagree sih Ya itu. udah gitu disagree Oke, yang terakhir siap, berarti siap. gue nggak ada masalah nyalain Oke. keadaan. Karena kalau nyalain keadaan tuh kadang lu suka bertanya-tanya kan, ini salah gua atau salah Tuhan? Biasanya kan kayak gitu. Makanya terus bertanya-tanya, apakah dia mendengar doaku gitu. Gitu. Biasanya kayak gitu. Iya. Ya kan? Ada kan orang-orang yang sebenarnya udah berdoa, beritikaf dan segala macam, cuman masih ini bener gak sih yang sudah aku lakukan? Ini bener gak sih jalan yang aku tempuh? Ini bener gak sih doaku? Apa aku berteman dengan orang salah? Apa aku mengalami jalan yang salah? Apakah benar Tuhan? Gitu kan? Suka bertanya-tanya nggak ke Tuhan? Suka bertanya-tanya tapi tidak pernah menyalahkan. Iyalah, tidak perlu menyalahkan. Ngapain menyalahkan, kan bertanya. Heeh. Cuman kan tanya mungkin ada tendensinya beda-beda Iya, orang. iya, Ada yang tanya, iya. kenapa sih? Ada yang gitu Iya. kan? Itu kan kayak menyalahkan. Ada yang, Iya. kenapa ya? Bisa gitu. Kalau lu tipe yang mana? Kalau aku kayak, Tuhan, benarkah kau mendengarku? Gitu ya. Jadi Iya. beneran dengerin nggak ya? Usahaku sia-sia nggak ya gitu. Tapi dengan kayak gitu tetap ya usaha juga kan? Betul, tetap harus. Tapi itu kayak cocok jadi nama film. Iya ya? Mm-mm. Tuhan, benarkah kau mendengar? Emang udah ada filmnya ya? Belum ada, bentar lagi tayang, Kak. Ada beneran? Iya. Gak nyangka banget. Itu kan soalnya dari kalimat sehari-hari kan semua Iya. orang pasti pernah, orang di Indonesia ada 300 juta pasti ada yang, aduh Tuhan, bener gak ya dengar gitu? Ya Allah, denger gak ya? Ya gitu Tuhan, jangan ya, bener kan? Berarti ada film itu ya? Berarti itu film dari sebenarnya kisah sehari-hari ya? Betul itu, Kak. Siapapun yang relate gitu. Siapapun yang relate. Dan lu main di situ? Yes. Kenapa nggak bilang dari tadi? Hah? Kan lu bisa ketika gua ngomong, iya gue yang main di film itu. Oh Kenapa iya, nggak iya. kayak gitu? Sebenarnya dari tadi aku kode aku begini-begini, Kak, dari Mana tadi. ada kode Aku gitu? begini-begini Kode supaya gini bisa mah hair dryer. kebaca. Biar Tolong di ini ya, kebaca di gitu kriwil-kriwil ya. biar kebaca gitu loh. Aku kayak udah begini-gini gitu. Kirain itu merek. Oh, bukan dong. Kayak Zara gitu. Bukan. Itu Iya, Tuhan aku main benarkah? di film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Menjadi apa? Aku berperan sebagai Anissa. Anissa. Ya, Anissa jadi, ngapain selain ke Bajawa? Enggak ya? Jadi Ya sebenarnya masa Anissa nggak pernah ke Bajawa, nggak ada yang tahu kan? betul. Iya kan? Tapi nggak mungkin kalau Anissa sebenarnya. Kenapa Anissa nggak pernah ke nonton Bajawa? filmnya Nanti ya. nontonnya Jadi kenapa dia karena nggak mungkin ya? Anissa itu dia punya masa lalu yang sulit, Kak. Masa lalu Ya, yang sulit yang makin ke kayak- Bajawa. Makin. Bukan ke arah sana. Iya. Cappuccino. Dia udah nggak ada waktu, Kak, Udah nggak buat ada waktu ya. main-main. Dia pokoknya gitu. sibuk dan Iya. masa sulit. Dan dia tuh harus kayak mencari cara supaya bisa ke jalan yang benar gitu untuk Oh, biar dia happy sesat lagi. berarti. Iya, jadi dia tuh gimana ya, kayak nggak pernah ada arahan yang baik gitu. Nggak Jadi pernah ada arahan yang akhirnya baik. nggak ada. Badung dia badung. Nggak badung juga Nggak badung sebenarnya, juga, cuma cuman jadinya kebingungan. kayak gampang di apa ya?
Gampang disetir. Iya, gampang disetir orangnya. Berarti dia waktu kemarin pemilu, pilih ini aja. Dia langsung pemilih langsung aja milih gitu. ya. Iya. Kasihan dia. Tapi lu nggak gitu kan? Enggak. Ya udah, terus Megan kayak gitu. Megan nggak gitu. Nggak. Anissa aja kayak Ya, gitu. Anissa terus akhirnya makanya dia kayak nyari sosok yang bisa membantu dia, walaupun mungkin sebenarnya nggak sengaja bertemu, akhirnya sosok ini yang membantu dia, tapi sebenarnya dia itu udah punya keluarga. Apa? Jadi pelakor. Jadi pelakor Anissa. Sebenarnya Gak sadar. enggak, Dikibulin enggak. laki-lakinya kurang ajar. lebih tepatnya tadinya tuh hampir menjadi istri kedua Oh. gitu. Cuman dari istri yang pertama pastinya tidak terima. Gak setuju. Enggak. Dijambak dong berarti. Makanya gini-gini maksudnya waktu itu Oh dijambak iya, tuh. lagi reka adegan ya gitu. Enggak. Iki istrinya masih cukup Masih ini ya. sangat Tidak baik. kekerasan ya, Malah tidak kekerasan. baik banget. Jadi yang istri yang pertama itu namanya Sarah. Dia itu jadi waktu si Anissa sama suaminya nikah kan mereka cerai. Akhirnya nikah. Iya nikah. Harusnya jangan diceritain nanti orang di Gak filmnya. apa-apa, Itu udah masih pada nggak tahu apa-apa. itu, udah ada di trailer. Ya udah. Terus akhirnya mereka cerai. Yang istri pertama cerai. Iya, istri pertama cerai. Tapi tiba-tiba suami aku sakit. Kan belum nikah. Udah nikah dong. Ya suaminya Anissa bukan suami aku bilangnya dong. Suami Iya, Anissa. Sorry, salah. Lu terlalu kebawa peran ya, Jangan dong. Terus ya udah sakit tapi Sarah Sakit. Si Sarah, enggak ya sakit suaminya. sakitnya suaminya. Si Namanya, Sarah istri pertama. namanya Satrio. Iya, si Satrio. Satrio. Sinta segitiga, Satrio, Anissa, Sarah ya. Iya. Satrio, Sama ada anaknya satu Laila namanya. Satrio, banyak Anissa, Sarah, Laila. Iya gitu. Satrio, Anissa, Sarah, Satrio, Laila. Ya kan karena Laila dari Anissa, Sarah. Iya, Sarah, Sarah, Laila. Laila, ya. Terus si Sarah ini karena baik banget, dia mau bantuin Satrio waktu lagi sakit padahal udah jadi mantan suami. Udah jadi mantan. Mau ditampung di rumahnya kita Ditampung semua. di rumahnya sama istri barunya. Sama istri barunya, sama si Iya. Anissa. Anissa berarti belum punya rumah makanya mau ditampung di situ. Iya, Suruh sebenarnya- jagain Laila. Pasti dong. Sebenarnya bukan nggak punya rumah, cuman dia tuh itu kan yang tadi sakit terus banyak lah adalah hal-hal lainnya yang bikin dia akhirnya harus pindah gitu. Harus pindah berarti bisa dirawat di rumah. Iya, terus si Sarah ini jadinya di sini tuh semoga bisa mendapat pesan kalau istri pertama itu gimana caranya dia melewatkan hal yang sangat sulit dalam hidupnya supaya dia bisa bangkit kembali lagi gitu-gitu. Oh, berarti ya sebenarnya yang paling menderita di sini si Sarah ya Pasti sih. Sarah dan Anissa. dan Laila sih. Dan Laila. Laila Juga menderita. Laila menurut Kecil-kecil aku sudah menderita, kesian banget. karena dia tuh nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Ya iyalah masih kecil, masa berharap Nggak ngerti sekecil politik. itu, dia 17 tahun. Oh, 17 tahun mah nggak kecil-kecil amat. Udah bisa 16 udah bisa lah, denger iya. tensi 17 tahun. Nah, minimal iyalah. Jadi si Laila 17 tahun, si Sarah ya udah 30 ke Udah atas 30 ke pastinya. atas. Terus Anissa 20 dia ke tidak atas. mengerti apa yang terjadi ke orang Dia tua bingung cinta kenapa segitiga. tiba-tiba orang tuanya cerai Dan gitu. tiba-tiba datanglah si Anissa ini. Dia marah banget. Marah banget dong sama Anissa. Pastinya. Cuman Udah. Anissa ini tuh bukan tipe yang kayak misalkan orang tuh mungkin kalau mikirnya pelakor pasti gue menang nih gitu kan. Gue menang nih, Nah, lihat nih Gucci babe gitu enggak ya. Nah, Terus kalau- operasi dagu. Oh waduh, kalau Anissa enggak, Anissa dia enggak ya? sangat kayak dia tahu diri, dia tahu Tahu kalau di sini mungkin ini bukan tempat dia, ini kan rumahnya Sarah, dia Numpang juga dia di situ. dia Ya. numpang, dia baik, dia bukan tipe yang kayak apa ya lebih dominan enggak. Lebih domani berarti ya. Betul. Ya karena lu kan domani, berarti Betul, Anissa yang lebih domani iya. ya. Tidak dominan tapi lebih domani ya. Jadi di situ ya. Jadi Iya. dia tahu diri. Seneng dong meranin karakter gitu, pasti dicintai ibu-ibu nanti. Waduh, kayaknya nggak ada dibenci gak sih? Lah tapi kan walaupun awalnya dibenci, nyebelin banget dia merebut si Sarto. Siapa namanya? Satrio. Merebut Satrio, tapi ternyata dia baik sama Sarah. Kan bisa Iya, jadi kayak betul. gitu. Cuma sebenarnya memang aku tuh ngambil film ini karena aku suka banget sama pesan yang mau dikasih sama film ini. Cuman kayak ini juga mungkin ini ya Kak, aku tuh pengen banget ngasih pesan ini. Kenapa yang selalu disalahin itu misalkan ceweknya gitu. Kenapa bukan suaminya? Betul. Iya kan? Betul. Kayak di sini tuh kita tuh pengen banget kayak ngasih pesan kayak ini kenapa selalu ceweknya sih? Selalu ceweknya dijadi pelakor-pelakor. Iya. Padahal bisa aja cowoknya gatel. Ya itu dia gitu loh. Makanya Bener. jadi Satrio, lihat tuh ya Satrio Iya. ya, ingat. Yang jadi Satrio siapa sih? Om Gunawan. Om. Lihat ya Om. Kalau si ininya Sarahnya Karevalina. Revalina Estemat, Estemat. Oh, ya itu. Mm-mm. Emang dia Revalina sering banget di antara dua wanita itu Iya. ya, dua pilihan. Dan selalu sabar. Dan selalu sabar jadi sosok Ikhlas. gitu ya. Ini berarti nih untuk pesan-pesan kepada cowok,
Jangan dikit-dikit nyalain ceweknya. Padahal yang gatelnya bisa aja cowoknya. Itu tuh sebenarnya kadang-kadang kayak Iya kan, ada kasus cewek dan cowok, terus sampai heboh, terus yang disalahin ceweknya, padahal cowoknya juga ini. Banyak tuh yang kasus kayak gitu tuh. Yang sampai dituntut tuh gitu ada. Pokoknya itu udah bisa kenapa? Lu menyaksikan itu di bioskop kan? Iya bisa Di bioskop. disaksikan tanggal 29 Januari Di bioskop apa? 2026 di 29 bioskop Januari. di mana aja Di bioskop kesayangan apa? kalian. Nah, kesayangan harus ada kesayangan. Dan lu memerankan itu pasti tidak menjadi diri lu sendiri dong. Tidak dong. Yang paling sulitnya apa? Karena lu aja tadi dalam relationship ya udahlah gitu ketika Yeah. sudah tidak cocok. Sementara Anissa kayak tidak seperti itu. Mungkin yang kesulitan aku tuh kayak gimana caranya aku portray Anissa bukan kayak istri muda, ngerti nggak ya? Bukan stereotip istri muda pada umumnya gitu. Jadi aku pengen banget yang ngehilangin yang tadi aku bilang kayak dominan-dominannya. Pengen banget kayak nunjukin kalau di sini tuh Anissa sebenarnya nggak ada niat nyakitin. Dia tuh memang salah caranya, betul. Dia salah. Cuman dia memang pengen keluar dari masa lalu dia yang susah gitu. Ya itulah berarti. Kita lihat aja nanti gimana Meghan Domani tidak dominan. Tapi lebih domani jadi Anissa itu ya. Ya udah. Tapi yang bertanya-tanya ke Tuhan berarti dia termasuk juga ya. Iya dong. Berarti dia mungkin yang lebih bertanya-tanya ke Tuhannya antara dia sama si Sarah, nanya-nanya terus-terusan kali ya. Iya mungkin nanya-nanya. Tapi juga sebenarnya Satrio loh, kan dia sakit. Ya, Satrio Apakah sakit itu karena karma? kualat. Nah. Syukur. Nanya lu sana baru lu sakit. Kasihan tuh si Laila 17 tahun lagi harusnya main-main malah. Tapi Laila emang main-main sih. Nah, Laila main-main. Minum-minum. Tuh kan jadi minum-minum. Satrio lu kurang ajar lu. Iya. Anak 17 tahun harusnya bisa bermain-main di Blok M. Ngantri-ngantri makanan viral. Malah sekarang gara-gara orang tuanya jadi ini. Bukan gara-gara orang tuanya, gara-gara bapaknya malah tuh. Ingat tuh, sebuah pesan juga. Kalau seorang bapak-bapak nggak bertanggung jawab, jadinya Iya kayak betul. gitu. Kalau tidak bisa memberi contoh yang baik, Tidak anaknya contoh yang baik kayak gitu. Ya udah. ikut-ikut Berarti aja. lu lihat aja tuh, Tuhan benarkah kau mendengarku? nyontek dikit ya kayaknya tadi. Enggak, soalnya kan takutnya Tuhan kau benar mendengarku. Ada tukar-tukar. ketukar ya. Tapi disingkat sih sebenarnya TBKM. Mantap. Dan Tuhan benarkah kau mendengarku? Gitu. Tuhan benarkah kau mendengarku? Iya. Jadi bacanya gimana? Tuhan, benarkah kau mendengarku? Gitu kan? Gak boleh Tuhan benarkah kau mendengarku gitu. Enggak. Tuhan benarkah kau harus nggak boleh bahasa TikTok. Tuhan benarkah kau mendengarku? Gitu kan biasa bahasa nada-nada TikTok. Tuhan benarkah kau mendengarku? Iya. 29 9 Desember. Januari 2026. Januari 2026. Hanya di bioskop. Kesayangan Kesana. kalian. 29 Januari 2026, Tuhan benarkah kau mendengarku ya? Baiklah. Kita udah bahas 3 topik tadi. Dan ada satu hal yang belum kita bahas adalah pertanyaan dari Telegram. Jadi ada pertanyaan grup Telegram belum tahu di mana akan ada pertanyaan langsung bisa diutarakan ke Meghan. Meghan sudah berkarya sejak usia sangat muda. Apa tantangan terbesar tumbuh di industri hiburan sambil menemukan jati diri? Anjay. Zai. Oh udah segitu. Iya itu pertanyaan. Mau apa? Nicknya berapa? Terbesar sambil menemukan jati diri. Mungkin tantangan terbesar yang aku rasain banget itu kalau syuting kita tuh menemukan karakter orang yang sangat berbeda-beda ya. Beda banget. Kayak kadang-kadang ada yang baik banget, ada juga yang mungkin kurang baik gitu. Terus kalau aku kan mulai dari 11 tahun gitu. Jadi aku sering banget ngeliat orang kalau nggak berantem di lokasi atau kayak hal-hal kecil tuh dipermasalahkan. Dari kecil tuh aku kayak kurang ngerti gitu kayak emang kayak gini ya kalau dunia entertainment ya. Oh susah juga ya kayaknya kalau mau acting, kalau harus mikirin kayak hal-hal kecil kayak gini aja bisa berantem atau apa gitu. Tapi akhirnya mungkin karena aku ngeliat banyak banget karakter, aku juga bisa menemukan karakter aku sendiri gitu. Kayak ya itu aku pengen ya adiknya Brandon mana? aku nggak mau kayak ya ngelakuin hal-hal yang pernah aku lihat mungkin yang negatif-negatif, dan aku juga jadinya lebih menghargai orang. Terus aku juga jadi tahu apa yang mau aku ambil, misalkan kayak project yang mana aku mau orang bisa ngeliat diri aku sebagai apa gitu. Jadi ya learning process gitu sih Kak. Karena aku ngeliat dari orang lain kayak oh ini kurang baik tapi ini baik, jadi aku ngambil dikit-dikit. Jadi dari aku umur 11 tahun sampai aku sekarang 23, aku banyak sekali belajar dari orang-orang dan environment gitu sih. Baik, itulah jawaban dari Putri Indonesia cabang Banjarmasin. Selamat datang. Bener loh Banjarmasin aku. Iya betul makanya Oh, itu kira jawaban. kakak bercanda. Beneran. Soto Banjar enak kok. Next.
Megan pernah ada orang yang takut buat ngobrol nggak sih? Soalnya kelihatan mukanya Judes gitu. Pernah. Judes ya? Pernah? Hampir semua orang kalau pertama kali ketemu aku, teman-teman aku pada bilang mereka nggak suka aku awalnya. Kenapa? Karena aku kalau diem, dia udah suka aku gini. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih? Ya defaultnya gitu, resting beach face-nya Iya. kayak gitu ya? Mau gimana Kak, dari lahir udah kayak gini. Jadi kayak makanya kadang-kadang kalau ketemu orang tuh sekarang aku kayak, hai, kayak biar kayak orang Jadi kayak. capek dong sebenarnya. Iya sebenarnya capek, jadi kayak orang kayak, oh baik banget nih orang. Baik banget ya orang, perasaan nggak kayak gini nih si Judas nih. Jadi Gitu kayak mungkin awalnya aku kayak, sekarang kayak, halo Megan. ya good luck lah. Pertanyaan buat Kak Megan nih. Seandainya kalau Kak Megan bukan berprofesi sebagai seniman artis di industri hiburan layaknya terjun di dunia tarik suara seni musik komedi maupun seni peran, ada profesi yang bakal Kak Megan istilahnya geluti atau digandrungi selain dari profesi itu semua? Pertanyaan apa sih? Kan cuma nanya, tinggal kalau nggak aktris jadi apa gitu aja kan? Kenapa panjang banget? Ya udah, ada nggak? Apa ya? Sebenarnya aku pengen banget jadi penyanyi Kak. Tapi Jadi aku nggak penyanyi. bisa nyanyi. Biasanya orang nggak bisa nyanyi, pas nyanyi Hiresnya paling bisa. Nggak, beneran aku nggak bisa nyanyi Kak. Masa Aku pernah nggak ada bisa? satu kejadian dan semenjak kejadian ini aku nggak pernah mau nyanyi di Apa umum lagi. kejadiannya? Apa Nggak kejadian? pernah mau nyanyi. Jadi ada suatu ketika di mana kita tuh dulu waktu itu kan aku seringnya sinetron. Terus aku tuh biasa di satu stasiun TV gitu. Terus akhirnya PH ini mau pindah ke stasiun TV lainnya. Nah, terus mereka tuh bikin kayak acara semua pemain di PH itu dikumpulin, Kak. Itu kan bisa kayak 100 orang lebih kan. Dikumpulin buat bikin kayak segmen kayak nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu kan. Terus kita tuh sebelumnya aku buat bikin lagu ini, aku tuh recording sama Tante Meli Guslau. Iya kan? Aku belum pernah nih nyanyi sebelumnya. Masuk studio segala macem, ya udah nyanyi sebisa mungkin gitu kan. Tapi waktu itu Tante Meli kayak, oh bagus kok, bagus gitu kan. Pede dong, kayak wah bagus nih suaranya. Apalagi kakak aku kan dulu boy band. Brian Domeni boy band. Brian dulu kan Super Seven, jadi aku Iya ngerasa sih. kayak, oh oke nih dia bisa nyanyi, masa nggak bisa Iya, gitu masa gua kan. juga bisa. Gitu. Akhirnya ya udah bikin lagu, pas kita mau nyanyi di stage nih udah rame banget artis. Nyanyi dong, playback nih Kak, udah di autotune dong. Udah dibagusin kan. Masa ada yang teriak salah satu artis, suara siapa nih? Jelek banget. Kok sakit hati? Sakit hati banget Kak. So kayak, Semenjak ya ampun, semenjak itu. Gak pernah mau nyanyi. Tapi kan yang ngomong kan Meli Guslau. Iya betul. Meli Guslau aja bilang bagus. Masa lo dengan Iya, perkataan makanya. satu orang itu? Cuman sakit hati karena yang denger artinya dari kuping yang biasa gitu loh. Jadi kayak oh yang bisa mungkin denger Gimana lagu. kalau yang mendengar itu sebenarnya saingan lo? Gimana kalau itu ternyata Sabrina Carpenter? Waduh. Kebetulan Langsung kan, jadi dia naik sekarang. Coba kalau lo gak ada yang tahu ternyata. sebenarnya yang ngomong cowok lagi Kak. Ya kan Sabrina Carpenter kakaknya Sabrina Iya. Carpenter ya. Iya. Ada cowok, berarti lu tahu exactly siapa yang ngomong. Ada Yang ya. menghancurkan karir lu Enggak sebelum dong, mulai. enggak. Mungkin dia ngomongnya bercanda, cuman kan namanya orang yang belum pede jadi kena gitu. Ya udah berarti. Ya udah Iya. pertanyaan udah beres dari Telegram. Oke, Terima terima kasih atas kasih. jawabannya banyak. Terima kasih atas Telegram. Baiklah, demikian kita sudah tahu tadi 3 topik. Tadi banyak hal yang belum kita tahu tentang adanya Brian Domani atau Megan Domani atau saudara Megan Fox. Yang tadinya dia adalah ya pokoknya dia inilah ya pemain film. Dan setelah kita bahas itu kita juga tadi membahas film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku yang akan tayang 29 Januari 2026 di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa nonton Megan Domani menjadi Anissa yang tidak dominan. Dan seperti podcast-podcast pada umumnya ditutup dengan sulap. Oh, pada umumnya. Iya. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Ini bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Kamu tahu? I know. Enggak. Oh, you know. You know kan? Iya. You know. You know. Gitu. Sulap tahap pertama. Wow. Bilang stop. Kebanyakan. Bilang stop di mana aja? Stop. Stop, silakan diambil. Udah. Boleh dilihat. Oke. Boleh dikasih lihat ke kamera. Yang mana? Boleh ke kemanapun, ke semua orang di studio boleh dikasih lihat. Oke. Sudah? Mau taruh sendiri? Boleh. Mau shuffle sendiri? Boleh. Silakan. Mau digabung lagi nggak apa-apa kalau mau. Enggak usah ini Ya aja. udah. Lu percaya nggak? Kalau lu kan sekarang di film lu memerankan Anissa, dia akhirnya punya keluarga. Dan lu di kehidupan nyata juga punya keluarga kan. Dan semua keluarga itu ketika lu bepergian ke Italia,
Spanyol, Prancis, Jerman dan lain-lain, Praha, lu menyimpan memori dan memori itu ada dalam foto. Kalau sekarang foto sudah digital, sudah ada di HP lah apa, sudah terlupakan foto-foto yang tempel di dinding. Untuk itu marilah kita kenang kembali foto-foto yang di dinding, gimana foto keluarga pasti di rumah lu juga masih ada kan, dan masih ada di figura-figura di frame. Dan pemilihan kartu lu ini sebenarnya akan bisa menentukan itu. Oke. Nah, sekarang lu pilih antara dua ini. Mana aja? Mau yang mana yang mau ambil? Ini akan lu ambil. Coba. Jangan diambil. Dan ingatlah kartu yang tadi lu ambil itu sebagai keluarga. Oke. Ingat ya. Iya. Ingat. Iya. Jangan salah. Harus Enggak, ingat. kartu itu kan. Dan bayangkan kartu itu ada di salah satu tumpukan ini. Keluarga lo itu. Jangan biarkan dia tersesat. Oke. Abadikanlah dia dalam foto yang akan tersimpan dalam frame. Oke. Silakan lempar kartu ini ke frame itu. Semuanya? Iya boleh. Lempar aja, apa-apa. Dah? Oke, lu sudah lempar ke frame itu? Kok aku deg-degan banget ya? Oh iya, rasa dihipnotis loh nggak? Tadi lu sudah lempar ke sini dan lu sudah memperlakukan kartu itu sebagai keluarga kan? Iya. Untuk pertama kalinya, kali kartu lu berapa? 7 warna hijau. 7 hijau ya? Dan itu sudah jadi keluarga lu paling nggak saat ini. Iya. Dan lu pengen mengabadikan dia di dalam frame supaya lu Iya. bisa ingat selalu kan? Belum tahu. Kok bisa? Kok keren banget, Kak? Itulah keluargamu. Shock. Yo man. Keren, Kak. Keren.